Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan yaitu pembahasan hadis, istilah-istilah hadis atau ilmu mustalah hadis dengan kitab yaitu Nukhbatul Fikr dan syarahnya. Dan di sini kita akan lihat di sini adalah bagan ya, bagan pemetaan apa-apa saja yang akan kita bahas di pembahasan mustalah hadis dasar gitu ya. Kita lihat di sini yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama adalah tentang hadis ditinjau dari segi sampainya kepada kita ya. Di situ atau saya screenshot dulu ya. Hadis ditinjau dari segi sampainya kepada kita, yaitu yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad gitu ya. Nah, hadis mutawatir sudah kita jelaskan kemarin, yaitu syarat-syarat hadis tersebut disebut mutawatir ya. Lalu di sini mutawatir juga ada dibagi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Lalu ditinjau dari lawan dari mutawatir yaitu ahad di sini ya. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak sampai ke derajat mutawatir ya, karena mutawatir itu banyak perawinya. Mutawatir itu kan hadis yang banyak perawinya, banyak sanadnya gitu. Adapun kalau ahad itu paling banyak itu 2 atau lebih perawi. Di sini disebut hadis masyhur ya. Hadis masyhur adalah hadis yang perawinya 2 atau lebih, sedangkan hadis aziz adalah hadis yang perawinya 2 perawi ya. Lalu hadis gharib adalah perawinya 1 perawi gitu ya. Satu jalur sanad saja. Nah, ini adalah tentang pembagian hadis ditinjau dari segi sampainya kepada kita, yaitu hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis ahad dibagi 3, ada masyhur, gharib, dan aziz gitu ya. Nah, terus mutawatir juga dibagi 2, ada mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Nah, saya hilangkan dulu ini yang screenshotnya. Ini yang baru dipelajari yang ini ya. Nah, di sini juga kita sudah mempelajari tentang hadis sahih lidzatihi nanti akan dibahas ya di sini. Sahih lidzatihi adalah ya suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil, dobat ya, dobat yang sempurna, maksudnya dia hafalannya sempurna, serta tidak ada syadz ya, dan ilat yang tercela ya. Sahih lidzatihi adalah hadis yang rawinya adil, hafalannya kuat, lalu sanadnya bersambung ya, dan terbebas dari tadi syadz dan ilat ya, syadz dan ilat. Nah, ini adalah pengertian dari sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi nanti di mana? Nanti di pembahasan, yaitu di sini pembahasan hadis ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya ya. Di sini saya akan screenshot lagi. Ya, nanti di video kali ini akan dibahas materi ini ya, yaitu hadis ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya, yaitu ada hadis makbul, ada hadis mardud. Makbul itu hadis yang diterima, hadis mardud adalah hadis yang ditolak. Nah, lalu di sini hadis yang diterima itu dari segi kualitasnya ya ada 2, yaitu hadis sahih dengan hadis hasan, yaitu yang hadis yang diterima. Lalu hadis sahih juga nanti dibagi 2, yaitu sahih lidzatihi dengan sahih li ghairihi.
Hasan juga sama. Hasan di sini hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Pembagiannya seperti itu ya. Lalu nanti juga hadis yang diterima atau makbul itu ada pembagian dari segi dapat atau tidaknya diamalkannya. Ya, ini hadis ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya. Nah, terus di sini juga ditolaknya karena apa aja di sini? Ya, ditolak karena gugur sanadnya nanti. Ditolak karena cacat perawinya. Ya, itu adalah secara singkat penjelasan apa-apa yang akan dipelajari oleh kita di pertemuan ini ya. Lalu di sini ini macam-macam hadisnya nanti ya. Ada hadis matruk, maudhu, mungkar, mu'alal ya, lalu syadz, mahfuz, lalu mudroj, maklub, mutarib ya, lalu mushaf, lalu mudroj matan, mudroj sanad ya. Ini nanti macam-macam hadis ya yang akan kita pelajari. Nah, ini yang kemarin juga sudah dibahas, yaitu hadis gharib ya. Hadis gharib dibagi dua, yaitu gharib mutlak dengan gharib nisbi ya, sudah dibahas ya. Lalu sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana sih membuat bagan hadis mutawatir agar lebih jelas ya. Nah, di sini kita lihat hadis mutawatir yang sudah kita bahas itu bagannya seperti ini ya. Jadi yang pokok sanadnya adalah pasti dari Nabi, lalu ke sahabat, lalu ke tabi'in, lalu ke tabi'ut tabi'in, lalu ke perawi, lalu ke penyusun hadis gitu ya. Ini kenapa disebut mutawatir? Nah, ini di sini ya. Disebut mutawatir karena ini nih. Perawinya yaitu ini kan baru satu sahabat ya. Kalau ini berarti 2 sahabat, kalau ini 3 sahabat. Sampai tulisan 9+, artinya bagannya di sini sampai 9 sahabat yang meriwayatkan ya. Jadi ada juga hadis yang meriwayatkan 8 sahabat ya. 8 sahabat dikategorikan masih hadis mutawatir ya, 8 sahabat. Karena tidak ada batasan untuk hadis mutawatir itu, batasannya berapa orang atau berapa sahabat gitu. Nah, di sini diperkirakan ada yang bilang 10, minimal 10, ada yang bilang di sini 9+ ya. Atau 8 juga masih digolongkan ya, 8 perawi masih digolongkan sebagai hadis mutawatir gitu ya. Ini adalah penjelasan tentang hadis mutawatir. Jadi ini bagan ke-1, bagan ke-2, bagan ke-3 gitu ya. Sampai bagan ke-9 ya, dibikin bagannya seperti itu. Jadi dari Nabi sampai 9 sahabat atau 8 sahabat gitu. Makanya disebut mutawatir karena banyak jalannya ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan sekarang adalah hadis masyhur ya. Hadis masyhur di situ kita lihat hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh pengertiannya adalah 2 atau lebih sahabat gitu kan. Ya, di sini 1, 2, 3 sampai 9 ya. Ya, ada yang bilang seperti itu ya. Jadi kalau 2 atau lebih maka digolongkan dalam hadis masyhur, hadis yang meriwayatkannya 2 atau lebih sahabat. Nah, ya. Nah, lalu di sini
ada yang menyebut sampai 9 ya, karena memang ada yang membatasi kalau 10 itu udah mutawatir gitu. Tapi padahal 8 ada hadis yang 8 perawi saja masih dimasukkan ke dalam mutawatir. Jadi kalau masyhur pokoknya lebih dari 2 ya, dari 2 perawi ya. Di sini ini bagannya 1, 2, 3 berarti sampai 9 ya. Itu masih digolongkan hadis masyhur di sini. Di sini yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sama ya. Nah, ini cara membuat bagannya seperti itu ya. Kalau misalnya 9 ya tinggal di sini berarti habis Nabi sini tek sampai 9, lalu ke bawahnya lagi tek gitu ya. Seperti itu bikinnya. Paham ya? Nah, lalu kita lihat sekarang adalah bagan hadis aziz ya. Hadis aziz adalah hadis yang meriwayatkannya 2 orang sahabat ya, 2 perawi ya. 2 perawi yang meriwayatkannya. Di sini kita lihat ya, yaitu di sini ada tulisannya 1, 2 ya. Jadi 2 bagan doang di sini. Artinya berarti dia hadis aziz gitu. Kita tahu bahwa hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib adalah termasuk hadis ahad gitu ya. Hadis ahad lawan dari hadis mutawatir. Bisa ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita kembali lagi. Hadis yang belum itu hadis gharib mana ya? Nah, hadis gharib. Nah, hadis gharib adalah hadis yang meriwayatkan hanya satu orang doang ya. Makanya di sini bagannya cuma 1 gitu. Makanya sini bagannya cuma 1, habis Nabi 1 sahabat doang, 1 tabi'in doang gitu ya. Jadi ini yang disebut hadis gharib gitu. Ya, ini bagannya seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke PDF-nya, yaitu syarah Nukhbatul Fikrnya ya. Di sini kita lihat poin nomor 6 ya, yaitu dan khobar ahad dengan penukilan rawi yang adil atau terpercaya agamanya dan sempurna dobetnya atau hafalannya sempurna ya, dengan bersambung sanadnya ya, tanpa ada illah atau penyakit tersamar yang merusak hadis ya. Illah itu cacat gitu ya, dan tidak pula syadz ya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat ya, maka itulah disebut hadis sahih lidzatihi ya. Maka itulah hadis sahih lidzatihi ya, karena disebut hadis sahih lidzatihi apabila terpenuhi syarat-syarat ini, yaitu perawinya adil, lalu dobetnya kuat, tidak ada illah, tidak ada syadz ya, lalu muttasil sanadnya atau bersambung sanadnya. Jadi 5 syarat ini disebut dengan hadis sahih lidzatihi ya. Lalu kita lihat sekarang ya, jadi intinya hadis sahih lidzatihi adalah dia hadis sahih karena alasan-alasan ini atau karena syarat-syarat ini terpenuhi ya. Seperti itu, baik dia hadis ahad maupun hadis tentunya kalau mutawatir pasti diterima ya. Ya, kita lanjutkan, yaitu hadis sahih menurut kesepakatan para ulama ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zahabi itu di catatan kakinya ya, rujukannya adalah hadis yang memenuhi 5 syarat ini ya, yaitu 1, para perawinya adalah adil ya, adil, terpercaya agamanya atau sikoh lah ya, yaitu selamat dari kefasikan atau menerjang dosa besar atau terus melakukan dosa kecil, dan juga menjaga kesopanan
ya, jadi akhlaknya bagus gitu, akhlaknya bagus dan sikoh atau terpercaya keilmuannya, tidak berdusta gitu ya. Lalu nomor 2 adalah para perawinya sempurna dobetnya atau hafalannya. Ya, penjagaannya terhadap hadis itu maksudnya hafalannya sempurna ya, enggak rusak hafalannya, yaitu menjaga hadis yang didengarnya baik dengan hafalan maupun tulisan. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, para perawi yang meriwayatkan hadis sahih ada 2 golongan. Ya, ini kita lanjutkan dulu untuk yang poin nomor 3 karena ada 5 syarat ya. 5 syaratnya adalah di halaman 34-nya ya. Jadi setelah 2 syarat yang pertama tadi apa? Perawinya harus adil ya, syarat hadis sahih perawinya harus adil, lalu perawinya dobetnya atau hafalannya sempurna. Lalu syarat ketiga adalah sanadnya bersambung ya. Sanadnya harus bersambung, misalnya dari sahabat ke tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, enggak loncat gitu ya, misalnya dari sahabat langsung ke rawi tidak bertemu gitu dengan sahabat misalnya. Nah, itu berarti terputus ya. Nah, di sini sanadnya bersambung di mana masing-masing rawi mendengar hadis yang dia riwayatkan langsung dari gurunya. Itu namanya sanadnya bersambung. Lalu yang keempat adalah tidak ada illah atau penyakit hadis yang tersembunyi yang merusak kesohihannya. Ya, nanti dijelaskan ilahnya itu apa aja. Lalu nomor 5, tidak syadz, yaitu syadz artinya menyelisihi riwayat yang lebih kuat ya. Jadi tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Dan inilah hadis yang diistilahkan dengan hadis sahih lidzatihi. Gitu ya. Jadi 5 syarat ini adalah syarat hadis disebut hadis sahih dan sahih lidzatihi namanya. Nah, lalu kita kembali lagi ke yang di sini halaman 32. Para perawi yang meriwayatkan hadis sahih ada 2 golongan. 1. Golongan yang bersandar kepada hafalan hadis mereka. Maka masing-masing mereka menjaga hadisnya dan mengulang-ulangnya sehingga senantiasa nampak terang baginya. Ya, ini golongan pertama ya, golongan yang meriwayatkan hadis sahih. Hafalannya kuat ya, di situ golongan yang bersandar pada hafalan hadis. Ya. Lalu berikutnya cara menghafal tersebut mudah bagi mereka dikarenakan dekatnya sanad dan sedikitnya matan yang mereka koleksi, ya kan? Misalnya tabiin atau sahabat atau ya tabiin ya. Jadi cara menghafal tersebut mudah bagi mereka dikarenakan dekatnya sanad ya, dan sedikitnya matan yang mereka koleksi. Sampai orang yang menghafal 1000 hadis saja sudah menjadi sorotan. Ya, pokoknya mau tabiin, mau tabi'ut tabi'in ya, itu kan masih dekat sanadnya ya, enggak terlalu banyak. Lalu sampai di sini kalau menghafal 1000 hadis saja sudah menjadi sorotan ya, bahwa dia itu ahli hadis gitu. Dari sinilah sebagian mereka terkena lupa dan salah, dikarenakan sifat salah dan lupa yang memang ditabiatkan kepada manusia ya. Kadang kalau hafalan itu kan bisa lupa ya gitu. Lalu golongan kedua adalah golongan yang menulis apa yang mereka dengar. Nah, ini pakai tulisan ya. Setelah mendengar hadis ditulis hadisnya, bukan dihafal. Menjaga hasil tulisan mereka dan tidak mereka lepas tulisan tersebut dari tangan mereka. Dan mereka membawakan hadis dari kitab yang terjaga tersebut. Maka lupa dan salah dalam hadis mereka lebih sedikit dibanding golongan yang pertama yang pakai hafalan. Kecuali pemilik kitab yang bermudah-mudahan, seperti membawakan hadis bukan dari kitabnya sendiri. Nah, ini bermudah-mudahan ya, dia bawakan hadis tapi ternyata bukan dari tulisannya sendiri, bukan dari kitabnya sendiri, atau melepaskan kitab dari tangannya untuk dipinjamkan kepada orang lain sehingga orang tersebut menambahi dan mengurangi sedang pemilik kitab tidak mengetahui. Nah, dipinjamin
tulisannya dipinjamkan ke orang lain, lalu orang lain itu menambah-nambahi atau mengurangi tulisan tersebut ya. Nah, ini enggak amanah tentunya ya. Bermudah-mudah dalam hadis ya. Maka para ulama mengkritik para perawi yang mengalami hal tersebut ya. Jika hal di atas telah jelas, maka bagi seorang rawi yang adil akan tetapi dia tidak menghafal hadisnya dan hanya bersandar pada tulisannya dan membawakan hadis darinya, maka dia telah melaksanakan tugasnya dan hadisnya dengan cara semacam ini adalah sahih dengan tanpa perselisihan ya. Jadi tadi kan ada syarat hadis sahih adalah dobet hafalannya ya. Dobet di sini bisa dobtul kitab, bisa dobtul hifadz ya, gitu. Jadi bisa dobetnya dengan hafalan, kuatnya dengan hafalan, atau kuatnya dengan tulisan. Tapi yang tulisan itu tentu akan lebih kuat karena hafalan itu bisa lupa gitu ya. Ini derajat dua golongan perawi hadis sahih di dalam meriwayatkan hadisnya ya. Sudah jelas ya, jadi ada 5 syarat hadis sahih. Nah, sekarang kita ke berikutnya halaman 35. Dan tingkatannya berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat-sifat ini. Dari sinilah Sahih Bukhari lebih diutamakan, kemudian Sahih Muslim, kemudian yang sesuai syarat keduanya. Ya, ini tingkatan-tingkatan perawi hadis ya. Dilihat dari 5 hal tersebut yang menunjukkan kesahihan hadis, maka tingkatan kekuatan hadis pun berbeda walaupun sama-sama sahih. Nah, di sini dan urutan dari yang paling tinggi adalah ya ini urutan hadis sahih yang paling tinggi apa? Yaitu 1 yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan oleh Muslim ya. Mereka berdua meriwayatkannya dalam kitab sahih keduanya ya. Jadi kalau hadis tersebut ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim, kitab sahih Bukhari dan Muslim ya, maka ini adalah derajat paling tinggi hadis sahihnya. Lalu yang derajat kedua agak ke bawah tingkatannya, yaitu tingkatan nomor 2 adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, Sahih Bukhari gitu. Lalu yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Lalu yang keempat adalah yang sesuai dengan syarat keduanya. Secara umum para perawinya adalah para perawi yang digunakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau perawi hadis tersebut adalah yang digunakan pula di Sahih Bukhari dan Muslim, maka ini adalah tingkatan hadis sahih yang nomor 4. Lalu tingkatan nomor 5 adalah yang sesuai syarat Al-Bukhari. Lalu yang keenam yang sesuai syarat Muslim. Lalu yang ketujuh hadis sahih yang tidak sesuai syarat salah satu dari keduanya. Nah, ini tingkatan yang paling bawah derajatnya ya. Jadi yang paling tinggi itu yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu tingkatan hadis sahih yang paling tinggi derajatnya. Ya, paling tinggi kekuatan hadisnya gitu. Yang nomor 7 adalah tingkatan yang paling bawah, yaitu hadis sahih yang tidak sesuai syarat salah satu dari keduanya, yaitu syarat Bukhari Muslim gitu. Bisa dipahami ya, ini tingkatan-tingkatan kekuatan hadis sahih. Lalu berikutnya nomor 7 di sini, kalau dobetnya atau penjagaannya terhadap hadis adalah ringan atau kurang sempurna, maka hadisnya disebut hasan lidzatihi ya. Jadi tadi kan ada 5 syarat hadis sahih. Yang nomor 2 adalah harus kuat dobet hafalannya, baik dobet kitab maupun dobet hafalan gitu kan. Nah, lalu di sini kalau dobetnya itu ringan atau kurang sempurna ya, kalau tadi hadis sahih itu kan sempurna ya, sempurna hafalannya atau sempurna dobet kitabnya.
Ya. Adapun kalau kurang sempurna maka disebut hasan lidzatihi gitu. Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, definisi ini walaupun ringkas adalah yang paling benar untuk penjelasan hadis hasan lidzatihi, yaitu yang terpenuhi padanya semua syarat hadis sahih yang telah disebutkan, yaitu 5 ya. Hanya saja ringan atau kurang sempurna dobet salah seorang perawinya. Ya, jadi ini adalah makna atau pengertian hadis hasan lidzatihi. Ya, saya ulang, Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, definisi ini, yaitu definisi hasan lidzatihi, walaupun ringkas, adalah yang paling benar untuk penjelasan hadis hasan lidzatihi, yaitu yang terpenuhi padanya semua syarat hadis sahih yang telah disebutkan, ya, yaitu 5. Hanya saja ada salah satu yang kurang, yaitu dobetnya kurang, ya, salah seorang perawinya gitu, ringan atau kurang sempurna dobet salah seorang perawinya, maka dia turun hadisnya menjadi bukan sahih lidzatihi tapi hasan lidzatihi. Bisa dipahami ya. Semisal itu juga yang dijelaskan oleh Imam Zahabi. Hadis hasan adalah yang naik dari derajat doif dan tidak sampai pada derajat sahih. Jadi di antara sahih dengan doif itu namanya hadis hasan, ya. Dan beliau juga mengatakan, dan sudah kukatakan sebelumnya bahwa hadis hasan adalah yang sanadnya kurang sedikit dari derajat sahih, gitu. Beliau melanjutkan, dari sinilah diragukan tentang hadis dari beberapa rawi. Apakah hadis mereka sampai kepada derajat hasan atau tidak? Maka tidak diragukan lagi bahwa banyak dari rawi pertengahan dalam masalah riwayat. Maka derajatnya seperti ini, yaitu diragukan antara hasan hadisnya atau dhaif. Maka akhir martabat hasan itulah awal dari martabat dhaif, gitu ya. Oleh karena itulah beliau mengatakan, kemudian engkau jangan sekali-kali berharap bahwasanya hadis hasan punya satu kaidah yang semua hadis hasan bisa masuk ke dalam kaidah ini. Maka saya putus asa dari hal ini. Betapa banyak satu hadis yang para hafiz ragu apakah masuk dalam kategori hasan atau dhaif atau sahih. Bahkan seorang hafiz bisa berubah ijtihadnya pada satu hadis. Kadang menyifatinya dengan sahih, di lain waktu dengan hasan, dan kadang mendoifkan. Masya Allah ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi bahkan seorang hafiz ya dalam menilai hadis tersebut bisa berubah ijtihadnya pada satu hadis, ya, kadang menyifatinya dengan sahih, di lain waktu dengan hasan, dan kadang mendoifkannya, ya. Dan inilah yang terjadi karena yang dinamakan hadis hasan adalah yang hafiz itu menganggapnya lemah sehingga tidak bisa menaikkannya kepada derajat sahih. Maka dengan penilaian ini berarti hadis tersebut ada sedikit kelemahan. Karena yang dinamakan hadis hasan, maka pasti ada kelemahannya. Justru kalau terbebas dari kelemahan tersebut, maka itu disebut hadis sahih dengan kesepakatan para ulama, ya. Lalu Imam Al-Albani memuji perkataan Imam Zahabi di atas dengan mengatakan, maka jagalah perkataan ini dari imam ini. Sungguh perkataan ini sangat berharga dan jarang. Engkau tidak akan mendapatkannya dari selain beliau. Ya, ini karya dari An-Nuqat ala Nuzhatun Nazar, ya, karya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, ya. Dinukil dari Syekh Ali, ya.
Dan rawi yang hasan hadisnya ini biasa diistilahkan dengan soduk, ya. Jadi perawinya, orangnya yang meriwayatkan, kalau hadisnya hasan, ya, maka perawi tersebut disebut soduk, ya. Lalu berikutnya poin 8. Akan tetapi jika hadis hasan tersebut banyak jalannya, maka menjadi sohih li goirihi. Ya, ini tadi sudah diterangkan di awal, ya. Ada sohih li goirihi, ada sohih li dzatihi, ada hasan li goirihi, ada hasan li dzatihi, gitu. Ya, jadi kalau hadis hasan banyak jalannya, ya, maka naik menjadi sohih li goirihi, banyak jalurnya gitu, maksudnya banyak sanadnya, ya. Sohih li goirihi adalah hadis hasan li dzatihi yang memiliki 2 jalan atau lebih, ya. Diulang, sohih li goirihi, ya, adalah hadis hasan li dzatihi yang memiliki 2 jalan atau lebih, ya. Kalau 2 jalur sanad atau lebih, maka dia naik dari hasan li dzatihi menjadi sohih li goirihi, gitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, alasan kenapa hasan li dzatihi dihukumi sohih ketika banyak jalannya, karena bentuk kumpulan tersebut memberikan kekuatan yang bisa menambal kadar dobet atau penjagaan hadis rawi hasan yang kurang dari rawi sahih, gitu, ya. Oleh karena itulah isnad atau sanad yang kalau sendirian disebut hasan li dzatihi, maka ketika berbilang, ya, disebut sebagai sahih, gitu, ya. Jadi isnad, sanad yang kalau sendirian disebut hasan li dzatihi, maka ketika hasan li dzatihi itu banyak jalurnya atau berbilang, maka naik menjadi hadis sahih li goirihi. Paham, ya? Ya, ini dikutip dari Nuzhatun Nadzor, adalah syarah dari Nukhbatul Fikr, ya. Nuzhatun Nadzor adalah syarah dari Nukhbatul Fikr. Sehingga definisi atau pengertian hadis sahih yang luas mencakup li dzatihi dan li goirihi, ya, adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam An-Nuqat ala kitab Ibni Shalah, ya. Hadis yang satu bersambung sanadnya. Ya, di sini al haditsul ladzi yattasilu isnaduhu, ya. Hadis yang nomor 1 bersambung sanadnya. Lalu nomor 2 dengan penukilan rawi yang adil, itu kan syarat hadis sahih, ya. Lalu yang ketiga sempurna dobetnya atau kurang sempurna tapi ada penguatnya. Ya, tadi berarti yang hasan li dzatihi naik jadi sahih li goirihi, ya, kalau yang kurang sempurna tapi ada penguatnya. Lalu nomor 4 tidak syadz, yaitu tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Lalu nomor 5 tidak ada ilah atau penyakit tersamar yang merusak hadis tersebut, ya. Jadi ini kutipan dari An-Nuqat ala kitab Ibni Shalah, ya. Syarat hadis tersebut disebut sahih, baik mau disebut sahih li dzatihi ataukah li goirihi di situ, ya. Kalau sahih li dzatihi otomatis dobetnya itu sempurna. Kalau yang li goirihi itu dia dobetnya kurang sempurna, gitu, ya. Ya, lalu berikutnya adalah ketika digabungkan hasan sahih, jika jalannya cuma 1, maka karena keraguan terhadap rawi yang menukil apakah hasan hadisnya ataukah sahih, dan jika jalannya tidak 1, maka
karena dilihat dari dua sanad, satu hasan dan satunya lagi sahih. Ya, kita lihat sarahnya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan istilah hadis hasan sahih yang sering digunakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' Sunan miliknya. Ya, jadi diulang, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan istilah hadis hasan sahih yang sering digunakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya. Maka beliau jelaskan bahwa kalimat ini digunakan pada dua keadaan. Ya. Istilah hadis hasan sahih yang digunakan Tirmidzi, yaitu Imam Ibnu Hajar menjelaskan di sini ada dua keadaan. Satu, jika jalannya hanya satu, maka ketika ada ahli hadis yang menggunakan kalimat hasan sahih, ini menunjukkan keraguannya. Apakah perawinya termasuk yang sahih hadisnya ataukah hanya hasan saja? Ya, ini keadaan pertama. Untuk hal ini para ulama juga menggunakan istilah lain yaitu jayyid. Ya, jadi istilah jayyid ya adalah untuk keadaan yang pertama ini ya. Ragu apakah dia sahih ataukah hasan. Nah, lalu keadaan yang kedua adalah jika sanadnya ada dua. Kalau yang pertama kan sanadnya satu doang ya. Lalu yang kedua di sini jika sanadnya ada dua, ya ada dua jalur, maka digunakannya kalimat hasan sahih menunjukkan bahwa salah satu sanadnya adalah hasan dan lainnya adalah sahih. Gitu. Salah satu sanadnya hasan dan yang satu lagi berarti sahih gitu. Ya, ini makanya disebut hasan sahih. Hasan sahih yang istilahnya Imam Tirmidzi ya. Ya, lalu kita lanjutkan nomor 9. Dan tambahan lafaz dari kedua rawi tersebut, hasan dan sahih, adalah diterima selama tidak menafikan riwayat perawi yang lebih thiqah. Diulang, dan tambahan lafaz dari kedua rawi tersebut, hasan dan sahih, adalah diterima selama tidak menafikan riwayat perawi yang lebih thiqah. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tambahan ada dua. Ya, tambahan yang tidak menafikan riwayat yang tidak menyebutkan tambahan tersebut, maka tambahan ini diterima secara mutlak karena hukumnya seperti hadis tersendiri di mana seorang rawi thiqah bersendirian meriwayatkannya dari gurunya sedangkan yang lain tidak meriwayatkannya. Kita lanjutkan ya. Jadi saya ulang untuk Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tambahan atau ziyadah lafaz ya. Jadi di dalam hadis itu kadang ada dua hadis yang satu hadisnya itu dia ada lafaz tambahan. Nah, di sini bagaimana menyikapinya? Ya, tambahan atau ziyadah ada dua macam. Walaupun nanti dijelaskan ada 3 macam ya. Nah, di sini tambahan ada dua atau ziyadah ada dua keadaan, yaitu apabila tambahan atau ziyadah yang tidak menafikan riwayat yang tidak menyebutkan ziyadah tersebut, maka tambahan ini atau ziyadah lafaz ini diterima secara mutlak ya, karena tidak kontradiksi gitu dengan hadis dengan hadis yang enggak ada tambahan lafaznya gitu. Kalau tidak kontradiksi maka diterima secara mutlak karena hukumnya seperti hadis tersendiri di mana seorang rawi thiqah bersendirian meriwayatkannya dari gurunya sedangkan yang lain tidak meriwayatkan. Nah, jadi kalau tidak kontradiksi dengan riwayat yang lain walaupun ada tambahan di situ, maka diterima hadis yang ada tambahan lafaz tersebut. Lalu yang keadaan kedua adalah tambahan atau ziyadah yang menafikan riwayat lain, di mana kalau diterima jalur tersebut atau
hadis tersebut, matan tersebut ya, maka berkonsekuensi menolak riwayat lain yang tidak menyebutkannya ya. Jadi jadi kontradiksi gitu. Maka inilah yang harus ada tarjih, memilih mana yang paling kuat gitu, antara yang ada ziyadah lafaznya dengan yang tidak ada ziyadah lafaznya, harus ditarjih sehingga yang rojih atau kuat diterima dan yang marjuh atau tidak kuat ditolak. Ya, ini penjelasan di syarah Nukhbatul Fikr, yaitu Nuzhatun Nadhar ya, halaman 95. Imam Ibnu Shalah menyebutkan jenis tambahan yang ketiga. Nah, ini kan tadi ada dua keadaan ya. Nah, ini ada keadaan yang ketiga. Ya. Tambahan yang keadaannya di antara dua jenis ini gitu ya. Ya, jadi yang keadaan ketiga yaitu ziyadah yang keadaannya di antara dua jenis ini, seperti tambahan sebuah lafaz dalam hadis yang tidak disebutkan oleh seluruh perawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, yakni lafaz tambahan tersebut menyebabkan adanya takyid atau pengikatan terhadap sesuatu yang mutlak ya, menjadi muqayyad ya. Pengikatan takyid itu kan muqayyad ya. Menyebabkan adanya muqayyad terhadap sesuatu yang mutlak gitu, atau penghususan terhadap sesuatu yang umum gitu. Jadi misalnya ada matan hadis, terus ada matan yang lain yang menghususkan hadis yang pertama tadi gitu ya. Kalau di dalam usul fikih kan ada kayak gitu ya, ada mutlak muqayyad, ada umum, am dan khos gitu kan ya. Di sini di hadis seperti itu ya. Hadisnya ternyata hadis kedua itu yang ada tambahannya itu menjadi menghususkan dari hadis yang pertama itu. Dari sini maka tambahan tersebut berbeda sifat dengan yang tidak menambah ya kan, dan ada suatu jenis penyelisihan hukum. Jadi dia mirip dengan jenis yang kedua dari segi ini ya. Jadi yang ketiga ini mirip dengan jenis yang kedua tadi. Yang kedua itu yang kontradiksi ya. Dan juga mirip dengan jenis yang pertama, yaitu yang tidak kontradiksi ya antara dua hadis tersebut, di mana tidak ada pertentangan dalam bentuk lahiriahnya. Saya katakan Ibnu Shalah tidak memberikan hukum untuk jenis ketiga ini ya. Jadi kalau ada lafaz ziyadah atau lafaz tambahan di dalam jalur hadis ya, di antara dua hadis atau lebih ya, ada lafaz tambahannya, tapi ternyata dia menyebabkan adanya yang tadinya hadisnya bentuknya sifatnya mutlak menjadi muqayyad, atau bentuknya am ya, umum, malah menjadi khos, khusus ya. Maka dan yang berlaku menurut kaidah para muhadis, ahli hadis adalah bahwa mereka tidak menghukumi atasnya dengan hukum tertentu ya. Jadi kalau ziyadah yang seperti ini yang berubah sifatnya ya, tidak menghukumi atasnya dengan hukum tertentu, tidak menghukumi menerima atau menolak ya, akan tetapi mereka merojihkan menerima atau menolak dengan melihat kepada berbagai korinah atau indikasi ya. Jadi merojihkan hadis tersebut dengan korinah atau dengan indikasi ya. Jadi bukan dengan cara-cara ilmu hadis gitu, tapi ada indikasi-indikasi atau korinah yang lain gitu. Ini yang dimaksud merojihkan dengan indikasi atau korinah, tidak seperti umumnya memakai perojihan dalam ilmu hadis gitu ya. Harus ada korinahnya kenapa yang hadis tersebut dirojihkan gitu. Dan beliau menukil dari Imam Al-Ala'i, dan cara-cara tarjih tidaklah terbatas dan tidak ada aturan tertentu
yang bisa dipakai untuk semua hadis ya. Akan tetapi untuk masing-masing hadis ada tarjih secara khusus. Diulang, dan cara-cara tarjih tidaklah terbatas dan tidak ada aturan tertentu yang bisa dipakai untuk semua hadis. Akan tetapi untuk masing-masing hadis ada tarjih secara khusus. Ya, jadi tidak ada kaidah umum gitu dalam merojihkan hadis. Tapi hadis dirojihkan dengan masing-masing hadisnya secara khusus gitu. Dan yang bisa melakukannya adalah orang yang sering praktek, yang cerdas, dan banyak memeriksa jalan-jalan dan riwayat hadis gitu ya. Jadi ini adalah tentang ziyadah lafaz ya di dalam hadis. Berikutnya adalah nomor 10. Jika ada yang lebih kuat yang menyelisihinya, maka yang lebih kuat dinamakan mahfuz ya, ini ya. Jadi misalnya ada 2 hadis gitu kan, ada 2 hadis tapi hadis yang lebih kuat yang menyelisihi hadis tersebut ya, maka yang lebih kuat dinamakan mahfuz dan lawannya disebut syadz gitu ya. Karena memang syadz itu kan menyelisihi hadis yang lebih kuat, berarti yang lebih kuat disebut mahfuz, lalu yang menyelisihinya disebut hadis syadz gitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, jika seorang rawi diselisihi oleh yang lebih kuat, baik kuat dari segi dobet, lebih banyak jumlahnya, dan segi lainnya yang bisa menguatkan, maka yang kuat dinamakan mahfuz dan lawannya yang tidak kuat disebut syadz. Bisa lah ya, gampang dipahaminya. Dari penjelasan ini diketahui bahwa syadz adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul diterima hadisnya, menyelisihi rawi yang lebih utama darinya, atau awsak biasanya ya, kalimatnya itu awsak minhu ya, lebih kuat, lebih sikoh dari perawi tersebut ya. Perawi itu makbul diterima hadisnya, tapi ada rawi yang lebih utama darinya gitu ya. Maka yang rawi makbul disebut syadz, sedangkan yang lebih kuat disebut mahfuz gitu. Beliau berkata menjelaskan lebih rinci lagi tentang definisi syadz ya di sini. Yaitu kalau seorang rawi yang dobet atau sikoh atau soduk meriwayatkan suatu hadis dan rawi yang lebih hafiz atau sikoh atau lebih banyak jumlahnya meriwayatkan hadis tersebut dengan menyelisihinya, di mana tidak bisa dijamak atau digabungkan menurut kaidah-kaidah para muhadis ahli hadis, maka ini adalah syadz ya. Jadi walaupun dia perawinya sikoh ya, dobet sikoh gitu kan dalam periwayatannya atau soduk, tapi ada yang lebih sikoh lagi dari dia ya, maka disebut hadis syadz gitu ya, karena tidak bisa dijamak 2 hadis tersebut gitu. Kalau penyelisihannya semakin kuat atau hafalan rawinya adalah lemah, maka penyelisihannya tersebut dihukumi mungkar ya. Jadi kontradiksi ya antara hadis pertama dengan hadis kedua. Yang hadis pertama itu diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, lalu hadis kedua diriwayatkan oleh perawi yang lebih sikoh, maka yang hadis yang diriwayatkan oleh perawi sikoh dihukumi mungkar karena menyelisihi yang lebih sikoh gitu. Seperti itu ya. Ada definisi lain untuk syadz, akan tetapi definisi itu lemah, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam Zahabi dalam Al-Muqidhah ya.
yaitu hadis yang bersendirian di dalamnya seorang rawi yang keadaannya tidak bisa diterima kalau dia bersendirian. Diulang, hadis yang bersendirian di dalamnya seorang rawi yang keadaannya tidak bisa diterima kalau dia sendirian. Ini adalah pendapat sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya, dan pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir dengan perkataannya, maka sungguh apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i tadi itulah yang benar, yaitu bahwa jika rawi sikoh meriwayatkan sesuatu yang diselisihi oleh manusia atau para rawi lainnya, maka itulah syadz, yakni hadis yang ditolak atau dhaif gitu ya. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi walaupun ada perawi yang sikoh, tapi dia kontradiksi hadisnya dengan perawi yang lebih sikoh, maka perawi yang sikoh itu hadisnya disebut ditolak dhaif gitu ya, karena menyelisihi dengan yang lebih sikoh, atau namanya syadz di situ. Dan syadz itu bukanlah rawi sikoh meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh rawi yang lainnya. Bahkan riwayatnya tersebut diterima kalau perawinya seorang yang adil, tobat, dan hafiz. Karena kalau riwayat rawi yang semacam ini ditolak, maka akan banyak hadis-hadis semacam ini yang ditolak, serta akan banyak permasalahan agama yang kosong dari dalil-dalil. Adapun kalau yang menyendiri, ya saya ulang ya, dan syadz itu bukanlah rawi sikoh meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh rawi lainnya. Bahkan riwayatnya tersebut diterima kalau perawinya seorang yang adil, tobat, hafiz gitu. Maka akan banyak di sini karena kalau rawi riwayat rawi yang semacam ini, yang sikoh ini ditolak, maka akan banyak hadis-hadis semacam ini yang ditolak ya. Jadi ini kalau kontradiksi saja ya hadisnya dengan rawi yang lebih sikoh, maka disebut syadz. Tapi kalau dia bersendirian riwayatnya, otomatis riwayatnya bisa diterima gitu ya. Ini kalau dalam hal ini syadz itu kalau kontradiksi antara perawi yang lebih sikoh gitu riwayatnya. Ya, adapun kalau yang menyendiri dengan riwayat tersebut adalah bukan seorang hafiz ya, akan tetapi adil dan tobat, maka hadisnya adalah hasan, dan kalau kurang dari itu maka tertolak. Ya, jadi kalau hadisnya bersendirian ya, perawinya itu bukan seorang yang hafiz, akan tetapi dia adil dan tobat ya, maka hadisnya itu hasan gitu. Hadisnya hasan, dan kalau kurang dari adil dan tobat tersebut maka dia menjadi tertolak hadisnya ya, seperti itu. Lalu nomor 12 ya, ini sudah halaman 50 ya. 12 wama ad-dhafi ya, dan kalau yang menyelisihinya adalah lemah, maka yang lebih kuat dinamakan ma'ruf. Lalu 13-nya dan lawannya adalah mungkar. Ya, diulang. Dan kalau yang menyelisihinya adalah lemah ya atau dhaif, maka yang lebih kuat dinamakan ma'ruf. Kalau tadi kan yang menyelisihi itu dia sikoh gitu kan. Nah, kalau yang menyelisih itu dia dhaif, maka yang kuat itu disebut ma'ruf. Paham ya? Dan lawannya adalah mungkar. Ya, hadis mungkar gitu ya. Mungkar adalah rawi dhaif ya, yang menyelisihi yang lebih kuat, dan yang lebih kuat tersebut dinamakan ma'ruf. Ya, bisa dipahami ya. Kalau tadi kan syadz dengan mahfuz gitu kan. Mahfuz itu yang lebih kuat gitu.
syadz itu yang lemah gitu kan, walaupun syadz itu berasal dari perawi sikoh gitu kan, tapi kalau di sini berasal dari rawi doif. Kalau rawi doif namanya mungkar. Nah yang lebih sikoh ya, yang lebih kuat hadisnya disebut ma'ruf gitu. Ada definisi kedua dari mungkar sebagaimana disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Al-Muqidhah, yaitu rawi dhaif yang bersendirian dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Jadi mungkar bisa juga untuk yang rawi dhaif yang bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Kalau tadi kan yang poin 12 itu disebut mungkar kalau dia menyelisihi rawi dhaif menyelisihi yang lebih kuat gitu ya. Tapi bisa juga definisinya mungkar adalah, menurut Imam Zahabi, mungkar adalah rawi dhaif yang bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Ya. Jadi istilah mungkar ada dua ya, bisa hadisnya bersendirian, dia perawi dhaif, atau yang kedua adalah dia perawi dhaif tapi dia menyelisihi riwayat yang lebih sahih gitu ya. Itu definisi mungkar, dan ini adalah istilah yang digunakan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan para ulama lainnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar nanti juga akan mengisyaratkan pengertian ini. Dan Az-Zahabi juga menyebutkan pengertian yang ketiga untuk mungkar. Dan terkadang rawi soduk yang bersendirian juga dianggap mungkar ya. Diulang, dan terkadang rawi soduk yang bersendirian juga disebut mungkar ya. Jadi berarti mungkar ada tiga istilah atau tiga pengertian ya. Bisa dia adalah rawi dhaif yang menyelisihi rawi sikoh. Yang kedua adalah rawi dhaif yang bersendirian riwayatnya. Yang ketiga adalah rawi soduk yang bersendirian periwayatannya. Ya, ini sama-sama tiga pengertian ini disebut mungkar. Lalu perkataan Imam Zahabi ini merupakan ringkasan dari penjelasan Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab Shahihnya tentang masalah ini ya. Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjelaskan maksud dari semua ini dengan perkataannya, yaitu Imam Muslim tidak bermaksud untuk memutlakan semacam ini bahwa riwayat perawi soduk yang bersendirian adalah mungkar dan tertolak. Akan tetapi maksud beliau sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan yang jelas, jika ada seorang imam seperti Az-Zuhri yang mempunyai murid-murid yang terkenal meriwayatkan darinya, kemudian ada seorang rawi soduk yang meriwayatkan sebuah hadis dari Az-Zuhri yang tidak diriwayatkan oleh mereka, maka dalam keadaan ini sajalah Imam Muslim berpendapat bahwa hadis rawi soduk ini dianggap mungkar. Akan tetapi saya ingin katakan, sesungguhnya pendapat Imam Muslim ini menurut kritikan dan ilmuku tidak mungkin digunakan secara umum. Saya katakan ini dikarenakan yang kita perhatikan dari para hafiz yang datang setelah Imam Muslim dan mengambil faedah dari ilmunya, dan dari yang semisalnya dari kalangan mutaqaddimin para ulama terdahulu, mereka tidak menggunakan pendapat dari Imam Muslim ini dengan penggunaan yang rinci, di mana setiap ada rawi soduk yang meriwayatkan dari imam seperti Az-Zuhri, kemudian mereka melemahkan hadisnya, maka tidak kita ketahui hal ini menjadi mazhab dari para hafiz mutaakhirin atau belakangan dan para ulama yang mempunyai perhatian dengan takhrij hadis-hadis dan sanad-sanad milik para perawi mutaqaddimin. Ya, jadi ini jenis mungkar yang ketiga, yaitu perawi soduk. Di sini menurut Imam Al-Albani itu pendapat Imam Muslim ini tidak tepat ya. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya ya sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Kita lanjutkan nanti lagi karena sudah halaman 53. Masya Allah, Alhamdulillah
Kita tutup, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.